Sepertinya Bung Rizik Sihab cari-cari perhatian pada pemerintahan baru ke depan, yaitu pemerintahan Pak Prabowo. Boleh jadi ini juga bagian daripada skenario sendiri yang sudah dibuat oleh orang-orang Pak Prabowo ya. Oleh banyak kalangan menilai keberadaan Pak Jokowi di sisi Pak Prabowo tentu akan membuat kesulitan Pak Rizik Sihab dengan seluruh agenda-agendanya. Oleh karenanya wajarlah kalau kemudian Pak Rizik Sihab ini mencari perhatian bagaimana supaya dia melekat kepada Pak Prabowo dan menggenjot secara perlahan Pak Jokowi. Sepertinya Bung Rizik Sihab cari-cari perhatian pada pemerintahan baru ke depan, yaitu pemerintahan Pak Prabowo. Tidak tanggung-tanggung Rizik Sihab dan kawan-kawan sampai menuntut Jokowi 5.000 triliun lebih. Itu melewati jumlah APBN negara kita dalam setiap tahunnya, karena kita hanya 3.000 triliun, ini 5.000 triliun. Sepertinya Rizik akan membangun istana Petamburan dengan uang ini. Ada hal yang menarik bahwa per bulan Agustus sebelumnya itu Sutmi Dasko dan Habibur Rahman mendatangi Rizik Sihab. Dalam kedatangan kedua tokoh itu mengatakan bahwa ini kunjungan biasa saja, hanya karena memang sama visi katanya, sehingga silaturahim dengan Rizik Sihab. Anehnya hal ini dilakukan pasca Pilpres setelah Pak Prabowo menang. Tetapi boleh jadi karena kemudian ada situasi yang terjadi dalam proses politik pasca pelantikan DPR dan PDIP menjadi ketua DPR, kemudian Gerindra menjadi ketua MPR. Lalu tiba-tiba kemudian gugatan ini muncul dilakukan oleh Rizik Sihab. Olehnya itu boleh jadi apa yang dilakukan oleh Bung Rizik Sihab ini adalah salah satu cara untuk cari-cari perhatian. Belum lagi misalnya beberapa minggu yang lalu sebelum pergi umroh itu melakukan serangan yang betul-betul sangat tajam terhadap Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi dituding oleh Pak Rizik Sihab itu akan mengerahkan pasukan berani mati kurang lebih 20.000 orang, dan bahkan sempat-sempatnya Pak Rizik Sihab dalam satu acara maulid itu melakukan provokasi sampai mendorong masyarakat para mukibinnya untuk asa parang, asa celurit dan seterusnya. Nah, karena itu banyak yang menilai bahwa yang dilakukan Pak Rizik Sihab ini adalah salah satu bentuk untuk cari perhatian terhadap pemerintahan, dan boleh jadi ini juga bagian daripada skenario sendiri yang sudah dibuat oleh orang-orang Pak Prabowo ya. Ini walau alam kita tidak tahu yang terjadi itu, tapi pasti akan terbaca dalam jangka panjang seperti apa ke depan hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu pasti akan terjawab di kemudian hari, karena saya punya keyakinan di dalam politik itu yang abadi hanya kepentingan. Jangan-jangan memang ke depan Pak Prabowo tidak lagi membutuhkan Pak Jokowi. Itu boleh jadi. Kita tahu bersama lah bagaimana Pak Jokowi kurang lebih 20 tahun itu sama-sama dengan PDIP bahu-membahu. Bahkan banyak yang menilai bahwa selama ini keberadaan PDIP di samping Pak Jokowi itu sangat menguntungkan Pak Jokowi, dan memang faktanya Pak Jokowi 20 tahun lebih berkuasa, mulai dari wali kota sampai jadi presiden itu karena di opening oleh PDIP. Lalu kemudian tiba-tiba saja melawan PDIP dalam tanda petik, dan hal yang sama juga terjadi 10 tahun menjadi rivalitas Pak Prabowo, dan tiba-tiba saja berkawan dengan Pak Prabowo, bahkan rela meninggalkan PDIP demi untuk mengusung Pak Prabowo menjadi presiden. Nah, tentu oleh banyak kalangan menilai keberadaan Pak Jokowi di sisi Pak Prabowo tentu akan membuat kesulitan Pak Rizik Sihab dengan seluruh agenda-agendanya. Oleh karenanya wajarlah kalau kemudian Pak Rizik Sihab ini mencari perhatian bagaimana supaya dia melekat kepada Pak Prabowo dan menggenjot secara perlahan Pak Jokowi.
Hal ini tentu bukan isapan jempol belaka. Pak Prabowo dengan Pak Rizik Syihab adalah merupakan koalisi yang selama ini sudah berjuang sama-sama, terutama pada saat Pak Prabowo menjadi rivalnya Pak Jokowi, dan itu kita tahu semua. Hanya saja memang pada Pilpres kemarin karena Anies Baswedan juga maju, tentu di sini Rizik Syihab mungkin sebagai sesama orang dari Yaman ya, maka kelihatannya dukungannya tidak begitu tegas baik terhadap Pak Anies Baswedan ataupun terhadap Pak Prabowo, bahkan lebih banyak diam saja. Tentu yang menjadi pertanyaan hari ini ketika muncul dengan gugatan 5.000 triliun lebih itu kan lebih pada upaya provokasi sebenarnya terhadap masyarakat, karena ya kemudian gugatan itu alasannya karena menganggap ada beberapa janji politik Pak Jokowi yang dianggap gagal. Padahal yang namanya pemerintah tentu tidak semua agenda-agendanya itu berjalan mulus, tidak semua programnya bisa berjalan, dan itu yang kemudian dikalkulasi oleh Pak Rizik Syihab. Kita juga tidak tahu bagaimana caranya dia menemukan angka itu sampai 5.000 triliun. Itu angka yang tidak main-main ya, 5.246 triliun. Nah, sekali lagi hal ini dia lakukan karena ada beberapa hal yang dinilai ada unsur kebohongan yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama memimpin negeri ini. Soal mobil SMK, nah, itu juga salah satunya yang menjadi tuntutannya karena dianggap Pak Jokowi berbohong. Bagi masyarakat yang waras pasti akan menilai bahwa ini hanya akal-akalan. Jadi sekali lagi, semua hal ini dilakukan oleh Pak Rizik Syihab. Targetnya hanya satu menurut saya, bagaimana dia dilirik oleh Pak Prabowo. Atau boleh jadi ini bagian daripada skenario orang-orang Pak Prabowo, seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, bahwa di bulan Agustus Sufmi Dasko dan Habibur Rahman sempat ketemu dengan Pak Rizik Syihab ya di Petamburan, dan yang menurutnya seperti yang saya duga dari awal bahwa ini silaturahim kawan lama, dan menganggap so-bisi ya, tanpa dibilang juga demikian. Kita juga sudah tahu bahwa memang antara Pak Rizik Syihab dengan Pak Prabowo itu temanan lama. Nah, kita akan melihat ke depan seperti apa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apakah berhasil diperandakan oleh Pak Rizik Syihab dengan propaganda ini? Dengan propagandanya, dengan menuntut Pak Jokowi 5.000 triliun lebih, 5.246 triliun, ini luar biasa ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua normal menilai persoalan ini dan tidak memasukkannya di dalam akal, karena hanya orang-orang yang tidak berakal lah yang akan menerima bahwa ini adalah hal yang realistis yang dilakukan oleh Rizik Syihab sebagai orang yang seharusnya tidak berperilaku seperti ini di negeri ini, sudah hidup dengan nyaman di sini, dihargai oleh banyak orang, tapi kemudian yang dia lakukan adalah merongrong pemerintah terus. Nah, inilah yang salah satunya yang membuat kita semakin tidak yakin bahwa Pak Rizik Syihab ini cucu Nabi atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.